Assalamualaikum sedulur Jagoar. Rombongan ziarah dan wisata berangkat tanggal 19 Maret pukul 10 pagi. Dari Gunung Batu Bandung menuju makam Mbah Priuk Jakarta menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 152,2 km. Lama perjalanan sekitar 2 jam 20 menit lewat tol Cipularang. Sekilas tentang tempat ziarah yang akan kita kunjungi. Mbah Priuk Jakarta. Makam Mbah Priuk bukanlah nama yang asing terdengar bagi warga Koja, Jakarta Utara. Beliau adalah wali Allah yang berasal dari Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Nama asli Mbah Priuk adalah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, lahir di Palembang pada 1770 Masehi. Beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ada yang mengatakan nama beliau adalah cikal bakal nama Tanjung Priok. Setelah itu perjalanan menuju ujung barat Pulau Jawa yaitu Merak Banten ke Makom Syekh Jamaluddin Merak. Menempuh perjalanan kurang lebih sejauh 133,7 km dengan waktu tempuh 2 jam 41 menit. Lewat tol Merak Jakarta, makam beliau berada di pinggir laut bersebelahan dengan pelabuhan penyeberangan Merak. Pemandangan pantai yang menakjubkan ketika kita berada di area pemakaman. Di Pelabuhan Merak Kota Cilegon Provinsi Banten terdapat sebuah tempat yang diyakini memiliki karomah tinggi, yaitu Makam Syekh Jamaluddin. Makam Syekh Jamaluddin berada di Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon Provinsi Banten. Lokasi Makam Syekh Jamaluddin tepat di tengah-tengah antara Stasiun Merak dengan Dermaga 3 Pelabuhan Merak. Perjalanan ziarah dilanjutkan ke Makam Sultan Hasanuddin. Perjalanan menempuh jarak 29,6 km, jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Maulana Hasanuddin adalah putra Sunan Gunung Jati yang menjadi raja pertama Kesultanan Banten. Ia naik tahta pada tahun 1552 Masehi dan berkuasa hingga 1570 Masehi. Maulana Hasanuddin adalah putra kedua Sunan Gunung Jati dari istrinya, Nyi Kawunganten, yang merupakan putri Bupati Banten, Prabu Surosowan. Oleh Prabu Surosowan, Maulana Hasanuddin diberi gelar Pangeran Sabakingkin. Selama 18 tahun pemerintahannya, Kesultanan Banten berhasil menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Selanjutnya rombongan menuju ke tujuan ziarah yang ketiga, makam keramat Syekh Maulana Yusuf. Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 3 km dengan waktu 10 menit. Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua tahun 1570 sampai tahun 1580 m. Beliau adalah putra dari Sultan Hasanuddin dari pernikahannya dengan Ratu Ayu Kirana. Seperti juga ayahnya, Maulana Yusuf ingin memajukan Banten. Tapi pada masa Maulana Yusuf di samping pendidikan agama, juga lebih ditekankan pada bidang pembangunan kota, keamanan dan pertanian. Pada masanya pulalah ibu kota Pajajaran, Pakuan, dapat ditaklukkan oleh Banten. Para penggawa kerajaan Pajajaran lalu diislamkan dan masing-masing memegang jabatannya seperti semula. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, perdagangan di Banten semakin maju, bahkan bisa dikatakan bahwa pada saat itu Banten bagaikan kota penimbunan barang-barang dari penjuru dunia yang nantinya diseberangkan ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Sehingga Banten menjadi begitu ramai dikunjungi, baik dari luar maupun oleh para penduduk Nusantara. Sehingga pada masa pemerintahan Maulana Yusuf pulalah dibuatnya peraturan penempatan penduduk berdasarkan keahliannya dan asal daerahnya. Perkampungan untuk orang asing biasanya ditempatkan di luar tembok kota, seperti Kampung Pakojan terletak di sebelah barat Pasar Karangantu. Untuk para pedagang dari Timur Tengah, Pecinan terletak di sebelah barat Masjid Agung, untuk para pedagang dari Cina. Selanjutnya perjalanan ziarah menuju tempat yang terakhir yaitu Makam Syekh Asnawi dengan jarak 64 km ditempuh waktu kurang lebih 1 jam 40 menit. Di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di sekitar kawasan Kuadanan Caringin atau Kecamatan Caringin, ada seorang kiai sepuh, kiai karismatik yaitu Syekh Asnawi Caringin yang merupakan keturunan dari Sultan Agung Mataram Raden Patah. Syekh Asnawi bin Abdurrahman Al-Bantani atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Asnawi Caringin, tahun 1850 sampai tahun 1937, adalah seorang ulama dari Banten. Syekh Asnawi lahir di Kampung Caringin Labuan, Banten sekitar tahun 1850 Masehi di tengah keluarga yang religius. Sang ayah, Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin, dan ibunya, Ratu Sabiah, Rabiah, berasal dari keluarga yang kental berislam.
Demikian rute perjalanan rombongan ziarah Jagoar Jariah Goa Anak Rantau. Ziarah dengan jarak tempuh kurang lebih 415 km dengan waktu kurang lebih 9 jam. Satu lagi yang menarik, rombongan bisa memanjakan diri menikmati keindahan pantai. Pantai Anyer menjadi objek wisata yang sangat tepat di mana menyuguhkan pesona kecantikan pesisir Banten dan paling favorit dikunjungi wisatawan. Operasional, pukul 8:23 waktu Indonesia Barat. Alamat, Jalan Raya Karangbolong, Bandulu, Kecamatan Anyer, Kota Serang, Banten. Pantai Anyer merupakan daerah pesisir Serang yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan. Terkenal dengan hamparan pasir putih yang luas serta panorama laut yang indah membuat destinasi wisata ini dibanjiri wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, Pantai Anyer juga menyajikan spot-spot menarik seperti bermain water sport, berenang, menyelam, menikmati matahari tenggelam di sore hari dan masih banyak lagi. Menariknya lagi, bagi Anda yang menyukai snorkeling Anda bisa mencoba langsung dengan mendatangi pantai ini. Tak hanya itu, fasilitas yang disediakan bisa dibilang cukup lengkap dan sangat cocok dijadikan untuk liburan keluarga. Nah, bagi Anda yang tertarik mengunjungi destinasi wisata pantai yang satu ini, tak ada salahnya mengenal lebih dekat tentang Pantai Anyer.